Belajar kolaboratif adalah suatu cara belajar antara dua orang atau lebih. Dalam belajar kolaboratif, belajar dapat mengembangkan pengetahuan bersama maupun pengetahuan individu. Belajar kolaboratif juga merupakan suatu cara belajar bekerja sama, namun para anggota belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Kolaboratif bukan sekedar bekerja sama antar siswa dalam suatu kelompok biasa, tetapi suatu kegiatan belajar dikatakan kolaboratif apabila dua orang atau lebih bekerja sama, memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dua unsur yang penting dalam belajar kolaboratif adalah: pertama, dalam mencapai tujuan tertentu, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Dua orang siswa atau sekelompok kecil siswa berdiskusi untuk mencari jalan keluar, menetapkan keputusan bersama. Diskusi para pelajar menimbulkan perasaan bahwa persoalan yang sedang didiskusikan bersama adalah milik bersama. Setiap orang mengemukakan ide dan saling menanggapi, yang pada akhirnya dapat mengembangkan pengetahuan bersama maupun pengetahuan masing-masing individu. Kedua, ketergantungan yang positif. Maksudnya adalah setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama. Dengan demikian, dalam belajar kolaboratif, ketergantungan individu sangat tinggi. Ketergantungan individu dapat dibantu dengan sejumlah cara, antara lain: beri peran khusus. Berilah peran khusus ke setiap anggota kelompok untuk memainkan peran sebagai pengamat, pengklarifikasi, perekam, dan pendorong. Dengan cara ini, setiap individu mempunyai tugas khusus untuk melakukan sesuatu dan kontribusi tiap orang yang diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Yang kedua, bagilah tugas menjadi sub-sub tugas yang diperlukan untuk melengkapi keberhasilan tugas. Setiap anggota diberi suatu subtugas, hasilnya kemudian diputuskan bersama oleh semua anggota kelompok. Dalam menerapkan belajar kolaboratif ini, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, mengajarkan keterampilan kerjasama, mempraktikkan dan balikan diberikan dalam hal seberapa baik keterampilan digunakan. Yang kedua, kegiatan kelas ditingkatkan untuk melaksanakan kelompok yang kohesif. Dan yang ketiga adalah individu-individu diberi tanggung jawab untuk kegiatan belajar dan perilaku masing-masing. Strategi yang berkaitan dengan ketiga prinsip tersebut tidak eksklusif, namun dilaksanakan dengan cara siklus. Misalnya, menunjukkan keterampilan kooperatif sekaligus melaksanakan kohesipan dan tanggung jawab. Manfaat belajar kolaboratif. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota kelompok karena interaksi dalam kelompok merupakan faktor berpengaruh terhadap penguasaan konsep. Akan masalah. Belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok. Itu memupuk rasa kebersamaan antar siswa. Setiap individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Mereka perlu mengenal sifat, pendapat yang berbeda dan mampu mengelolanya. Selain itu, hakikat manusia sebagai makhluk sosial, mereka tidak dapat menyendiri melainkan memerlukan orang lain dalam hidupnya. Meningkatkan keberanian memunculkan ide atau pendapat untuk pemecah masalah bagi setiap individu yang diarahkan untuk mengajar atau memberi tahu kepada teman kelompoknya jika mengetahui dan menguasai permasalahan. Dalam bekerja, agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan pendapat yang prinsip. Setiap anggota melihat dirinya sebagai milik kelompok yang merasa memiliki tanggung jawab karena kebersamaan dalam belajar menyebabkan mereka juga sangat memperhatikan kelompok.
Sekian video tentang penjelasan model-model pembelajaran dan langkah-langkah dalam penerapan. Thanks for watching and wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.